Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Natin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyati Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna muallim Kiai Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'na bi ulumihim fid dharain wa bi niyati anallaha yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi aqlihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, bil khusus sahibul bait, keluarga muallim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 30 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, keluarga muallim yang menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, sampai pahalanya kepada muallim dan seluruh keluarga yang telah dipanggil oleh Allah. Dosa-dosa kita dan dosa mereka semua diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kitab kita yang pertama dulu, Tafsir Khazin. Qala al-mu'allif wa ta'ala, setelah ayat kemarin wa nahnu nusabbihu bihamdika, sebelum wa nuqaddisulak, sebelum wa nuqaddisulak ada hadis dari Nabi. Ini tafsir bil ma'sur, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ini ada mim itu riwayat Imam Muslim. Mim riwayat Imam Muslim. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, sungguhnya Rasulullah, kata Abu Dzar, pernah ditanya oleh seseorang, ayyul kalami afdalu. Pertanyaannya ayyul kalami afdalu, maksudnya ayyul kalam, kata-kata apa yang paling afdol diucapkan gitu ya. Maksudnya kata-kata zikir ya. Zikir yang paling afdol diucapkan apa itu? Maka jawaban Nabi, qala Nabi, mastafallahu limalaikatihi. Jadi ucapan zikir yang paling afdol yang Allah pilih untuk para malaikatnya ya. Zikir yang paling afdal adalah yang Allah pilih, zikir itu untuk diucapkan oleh malaikat. Itu kan dari malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ini kan wa nahnu nusabbihu kan kata malaikat. Jadi kata malaikat subhanallah wa bihamdih astaghfirullah ya. Nah, jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Jadi artinya wa nahnu nusabbihu, ucapan mereka, ucapan kita apa? Alhamdulillah. Kemudian apa? Nusabbihu atau apa? Subhanallah wa bihamdik gitu. Subhanallah wa bihamdik. Jadi jawaban Nabi,
Zikir apa yang paling afdal? Kata Nabi, zikir yang Allah pilih untuk malaikat, auli ibadihi, atau yang Allah pilihkan untuk hambanya yang ingin zikir. Jadi Allah sendiri yang ngajarin redaksinya gitu ya. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi. Nah, itulah yang diucapkan oleh malaikat saat malaikat bertanya kepada Allah, kenapa engkau akan menciptakan Adam gitu ya, sedangkan kami ini para malaikat sudah selalu ya bertasbih dan bertahmid. Nah, kalau kau ciptakan Adam, belum tentu, bisa-bisa mereka nanti banyak melakukan pelanggaran di muka bumi ini. Qala Ibnu Abbas, tadi kan riwayat siapa itu? Sahabat Abu Dzar. Ada riwayat kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, kullu ma jaa fil Qur'ani minat tasbihi fal muradu minhu as-salatu. Nah, kalau Ibnu Abbas tafsirnya lain. Kalau yang tadi kan nahnu nusabbihu, ya bertasbih subhanallah, bihamdika alhamdulillah, kan ini biasa itu. Tapi Abdullah bin Abbas mentafsirkan setiap ada kata-kata tasbih di dalam Quran yang dimaksud adalah sholat. Jadi wa nahnu nusabbihu dengan arti wa nahnu nusolli. Karena tasbih artinya apa? Sholat. Nah, itu menurut penafsiran Abdullah bin Abbas. Jadi wa nahnu nusabbihu dengan arti wa nahnu nusolli laka. Itu tafsiran kedua daripada kata-kata apa? Nusabbihu. Ada tafsiran ketiga, namanya kan tafsir ini. Ente boleh milih yang mana aja boleh ya. Ada tafsiran ketiga, wakila aslut tasbihi tanzihullah. Menurut asal arti tasbih ya, ada asal, ada hakikat, ada kinayah. Menurut asal arti tasbih, apa itu tasbih? Kalau kita bilang subhanallah, apa tasbih? Coba ente ditanya, ente ucapin subhanallah, apa itu artinya subhanallah? Tanzih. Nah ya, subhanallah itu artinya tanzih. Apa artinya? Mensucikan. Nah, ya. Mensucikan Allah. Mensucikan dari apa? Dari sifat-sifat yang tidak layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala maha sempurna, tidak layak mempunyai sifat kekurangan. Nah, kalau sifat kekurangan itu selalu menyertai sifat makhluk. Adapun Khalik tidak punya sifat yang tidak layak. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah dari segala macam sifat-sifat kekurangan. Mana contohnya sifat kekurangan? Kalau orang sudah lama berkeluarga, nggak punya anak, merasa kurang sempurna hidup, walaupun orang kaya. Kalau nggak punya anak, berarti sifat punya anak adalah sifat kekurangan. Nah, kalau ada agama yang mengatakan bahwa Allah punya anak, berarti agama itu menyifati Allah dengan sifat apa? Kekurangan. Jadi wakila aslu tasbih tanzihullah amma la yaliku bijalalihi. Arti tasbih itu mensucikan Allah dari yang tidak layak dengan keagungan Allah. Nah, kalau begitu apa arti subhanallah? Nah, kalau begitu arti subhanallah, nahnu nunazzihuka an kulli su'in wa naqisatin. Aku atau kami mensucikan engkau ya Allah dari segala sifat yang buruk, wa naqisatin, dan sifat yang kurang. Nah, itu baru wa nahnu nusabbihu. Nah, sekarang apa artinya bihamdika gitu? Ini kan tafsir. Apa artinya alhamdulillah? Nahnu nahmadu bihamdika. Wa makna bihamdika hamidina laka. Kami ini, kata para malaikat, selalu memuji engkau, atau mutalabbisina bihamdik. Ya, mutalabbisina selalu kami, emang malaikat kan emang dia itu terus menerus taat. Ya, kalau kita mungkin tasbih itu bisa kita hitung
Kapan itu tasbih kira-kira? Nah itu pun kalau habis sholat nggak langsung bangun. Kalau mau sholat langsung bangun mungkin nggak tasbih. Nah kalau habis sholat aja nggak tasbih, nggak tahmid, apalagi di luar sholat kan begitu. Tapi kalau malaikat emang pekerjaannya kan. Jadi yang bertasbih nggak ngantul-ngantul terus menerusnya. Jadi kata-kata wan apa bihamdika, apa itu artinya? Nahnu ya hamidina laka au mutalabbisina bihamdik fa innahu laula in amuka alaina bitaufiqi lam natamakkan min dzalik. Seakan-akan ketika kita mengatakan alhamdulillah kan berarti kita syukur sama Allah. Laula in amuka alaina, kalau bukan karena nikmat engkau kepada kami bitaufik, dengan memberikan taufik. Apa itu taufik? Memberikan kemudahan bagi kami untuk bertahmid, niscaya kami tidak bisa gitu. Nah, kalau bukan lantaran engkau yang telah memberikan kekuatan kami untuk bertasbih dan bertahmid, niscaya kami nggak akan mampu gitu. Dalam natamakan min dalik. Jadi ini adalah karunia Allah, namanya taufik. Kalau hidayah setelah kita tahu, setelah kita itu tahu itu baik, itu diperintah, nah itu hidayah. Kalau taufiknya itu melaksanakannya, ya belum tentu orang yang dikasih hidayah belum tentu dikasih apa? Taufik. Jadi hidayah dulu baru apa? Kalau kita kan biasanya manggilnya apa? Taufik hidayah. Dibalik. Itu nama orang. Kenal urusan, nggak kenal urusan. Jadi hidayah dulu baru taufik, bukan taufik hidayah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah. Gimana? Kenal hidayah sama taufik. Iya. Jadi hidayah dulu baru. Wa ma taufiki illa. Ini taufik itu nggak akan bisa kecuali Allah yang ngasih. Baik, wa nuqaddisulak. Ya. Kami kata para malaikat selalu membersihkan engkau. Jadi nggak perlu ciptain manusia dah, kami aja dah. Iya. Nuqaddisu. Nah, apa artinya nuqaddisulak? Aslut takdis tathir. Nah, ya. Kan ada Baitul Maqdis. Ada Baitul Mutahhar, ya. Rumah yang disucikan Allah. Nah, jadi aslut takdis at-tathir. Artinya apa nuqaddisulak? Artinya nahnu nutahhiruka anin naqais. Kami membersihkan engkau ya Allah dari segala kekurangan, wa kullisu, dari segala sifat keburukan, ya. Wa nasifuka, dan sebaliknya kami selalu menyifati engkau bima yaliku bi'izzika wa jalalik. Sebaliknya kami ini selalu menyifati engkau dengan sifat-sifat yang layak. Layak itu yang pantas bagi kebesaranmu. Minal ulu, engkau maha tinggi, wal azamah, maha agung. Titik. Nah sekarang ada laka, nuqaddisu laka. Nah lamnya ini apa nih? Walamu silatun. Silatun itu artinya zaidah. Jadi asalnya wa nuqaddisuka gitu. Asalnya itu mutaadinya langsung. Oh ini mutaadi. Wa nuqaddisuka gitu. Wa nuqaddisuka. Di sini kan bukan nusaddiku tapi nusaddiku laka. Jadi lamnya itu silah. Kalau orang nahu bilang silah itu zaidah. Litaukid. Ya. Untuk menguatkan. Ya, jadi walamu silah. Wakila maknahu. Adalah yang menafsirkan maknanya nuqaddisulak nutahhiru anfusana li taatika wa ibadatik. Nah beda nih. Kalau yang tadi kan kami mensucikan engkau dari sifat-sifat yang tidak layak. Ada tafsiran kedua, bukan kami mensucikan engkau, kami mensucikan diri kami. Yang kami sucikan apa? Diri kami, agar supaya kami bisa beribadat kepada engkau. Kan orang ibadat syaratnya harus suci dulu.
ya, ngambil wudhu supaya hadas kecil, hadas besar hilang, membersihin badan, pakaian dan tempat dari segala najis. Buat apa? Buat ibadat. Jadi ada yang nafsirin begitu, artinya nuqaddisu bukan kami mensucikan engkau, tapi kami mensucikan diri kami karena ingin ibadat sama engkau. Sholat itu kan syaratnya suci. Ada yang nafsirin seperti itu. Nah, setelah malaikat ya protes sama Allah, kenapa engkau jadiin Adam? Ya, sedangkan kami ini sudah selalu bertasbih, bertahmid. Kenapa? Adam itu bisa-bisa nanti anak cucunya melakukan kemaksiatan. Apa jawaban Allah? Kata Allah, ya, ini a'lamu malah, aku yang tahu apa hikmahnya aku menciptakan manusia, gitu. Sedangkan kamu itu nggak tahu. Ini a'lamu malah ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tidak tahu. Ya, taunya malaikat pun dikasih tahu sama Allah kan. Ya, malaikat itu tahu. Yang ngasih tahu siapa? Oh, berarti kan malaikat nggak tahu sama sekali kalau bukan lantaran Allah yang memberitahu. Innahu kila innahu jawabun. Ada yang mengatakan kata-kata inni a'lamu jawaban daripada protesnya malaikat. Apa protesnya malaikat? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Baru wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Dia ada yang mengatakan ini jawaban Allah kepada malaikat. Ya, yang mengatakan ataj'alu fiha, kenapa kau jadikan di muka bumi ini makhluk manusia, ya. Sedangkan dulu di bumi ini sebelumnya ada manusia, ada makhluk lain, mereka itu berbuat durhaka, ya. Bisa jadi manusia yang kau akan ciptakan di muka bumi mungkin nanti berdurhaka lagi kepada engkau. Lebih baik kami aja deh yang selalu apa? Bertasbih dan bertahmid. Allah menjawab, ini a'lamu malah. Nah, yaitu jawaban dari perkataan malaikat, ya, sanggah apa tadi, protesnya malaikat yang berbunyi ataj'alu fiha. Faqala ta'ala a'lam, sayalah yang tahu, min wujuhil maslahati wal hikmah malah ta'lamun. Apa maslahat dan hikmahnya aku menciptakan manusia, kamu nggak tahu, saya yang tahu. Karena Allah Ta'ala mengetahui yang belum, yang sedang, dan yang akan. Baik, itu salah satu penafsiran. Ada penafsiran berikut, gila, ada yang mengatakan a'lamu anna fihim ma ya'buduni wa yuti'uni. Ya, aku tahu, ya, walaupun anak cucunya Adam nanti nggak semuanya taat, tapi ada di antara mereka yang taat. Tuh. Jadi kan nggak semuanya. Jadi kalau malaikat kan memukul rata, semua manusia itu nanti akan durhaka. Oh tidak, kata Allah, aku tahu ada di antara mereka yang ya'buduni wa yuti'uni. Siapa itu? Wahumul anbiya'u wal auliya'u was salihun wa hasuna ulaika rafiqa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa siratal ladzina an'amta alaihim? Yaitu al-anbiya wal auliya was-salihun wasyuhada was-siddiqin. Wa may ya'sini minkum wa huwa iblis. Ada emang kata Allah yang maksiat sama aku sebelumnya Adam aku ciptakan tuh iblis. Iblis, ya, maksiat, diperintah hormat sama Adam, padahal waktu itu kan Adam belonan. Allah udah tahu tuh. Allah sudah tahu nanti iblis itu durhaka saat aku perintah hormat sama Adam, dia nggak mau, yang mau malaikat. Padahal waktu itu kan Adam belum diciptakan. Allah udah tahu. Titik. Ada lagi yang nafsirin apa? Tadi kan aku tahu di antara anak cucu Adam ada yang baik-baik. Ada penafsiran berikutnya, aku tahu annahum yuznibun. Walaupun anak cucu Adam itu dosa, dia nanti istighfar. Oh.
Ya. Jadi Allah maha suka apabila ada hambanya yang bersalah langsung dia taubat istighfar, fa'aghfiru lahum. Bahkan ada hadis yang mengatakan seandainya manusia itu nggak ada yang berbuat dosa, saya akan matiin semua. Saya akan gantiin dengan generasi yang melakukan dosa, supaya nanti dia istighfar, aku apain? Nah, dengan demikian maka selesailah penafsiran kita ayat yang mengatakan apa? Subhanaka la ilma apa tadi? Apa tadi? Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yufsidu fiha wa yafsikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Paslun. Nah, ini sebelum dilanjutin ayat berikutnya ada kisah penciptaan Adam. Paslun fi mahiyatil malaikah. Pasal menerangkan tentang apa itu hakikatnya malaikat. Mahiyah itu hakikatnya malaikat. Kisatu kholqi Adam, kisah Allah menciptakan Nabi Adam. Yang pertama malaikat dulu. Siapa itu malaikat? Gila, ada yang mengatakan innal malaikata ajsamun latifatun hawaiyatun. Malaikat itu makhluk yang mempunyai badan jisim, tapi badannya beda dengan badan kita. Kalau badan kita ini ya apa itu ya berat itu ya, tapi kalau badannya malaikat latifah, halus, hawaiyah. Hawaiyah itu apa? Hawa ya, hawaiyah, hawa. Nah, jadi bukannya materi itu. Kalau materi itu kan berat. Nah, kalau malaikat badannya itu apa? Cahaya, ya, nur, dari cahaya. Oleh karena itu ya, jarak yang sedemikian jauh bisa ditempuh oleh malaikat hanya beberapa saat saja. Kenapa? Karena badan mereka bukan materi. Gitu, bukan materi, cahaya. Coba kalau ente punya sinar laser, pencet, dia sudah itu sinar laser kecepatannya belum seberapa dibandingin sama kecepatan malaikat. Kan malaikat tinggalnya di langit. Masya Allah, kita nggak usah ngomong langit, ngomong matahari aja sama bulan. Berarti matahari itu jauh di bawah langit. Dari bumi ke matahari itu 140 juta kilo, 140 juta kilometer. Dari mana taunya? Oh, ada orang, memang ada meteran yang panjangnya sampai 140 juta kilo. Yang mengukur. Jadi mau mengukur itu dengan kecepatan cahaya. Jadi cahaya itu 1 detik, ratusan ribu kilo tuh cahaya jalannya dari. Jadi matahari, sinar matahari sampai ke bumi makan waktu 8 menit. 8 menit dikaliin lah tuh ya. 8 menit sekian detik, 1 detik sekian ribu, sama seperti 140 juta kilo. Seandainya ada makhluk manusia lahir, kalau orang Betawi bilang ngeprot lahir, habis lahir langsung dibawa ke matahari, belum sampai ke matahari umurnya sudah apa? Udah habis. Kan umur manusia paling 70-75. Sejak lahir udah dibawa ke matahari dengan pesawat yang super cepat. Mati duluan. Nah itu manusia. Tapi kalau malaikat kena terbuat dari hawa, terbuat dari cahaya, nggak usah matahari, dari langit diturun naik, turun naik. Ya ta'aqabuna malaikatun billaili wa malaikatun nahar. Allah perintah malaikat yang bergantian jagain kita. Kalau bergantian kan berarti siang malam naik langit. Masya, itulah malaikat. Karena dari hawa, dari cahaya. Takdiru anta tasakkal
Allah memberikan kemampuan merubah-rubah bentuk. Jadi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan keinginannya, berubah-ubah ya. Ini malaikat Jibril datang ke Nabi menyampaikan wahyu itu berbentuk seperti manusia, berbentuk seperti manusia ya. Dihyah al-Kalbi itu ya. Ini Jibril berbentuk berbentuk asal kejadian yang asli sama Nabi cuma 2 kali. Pertama saat datang wahyu yang pertama, Iqra itu. Makanya Nabi menggigil ya. Menggigil ya. Langsung pulang ke Khadijah. Ya cerita, saya baru pertama kali melihat makhluk. Nah kan akhirnya Khadijah antrin ke pamannya namanya Warokoh bin Naufal, ulama Yahudi ahlul kitab. Kata Warokoh, itu Jibril yang datang tuh, malaikat Jibril yang datang kepada nabi-nabi terdahulu. Berarti kalau Nabi ngelihatnya sambil menggigil kayak gimana? Ente bisa bayangin aja. Ada malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa. Ya, apabila sudah sampai ajal, nyawa kita dicabut, malaikat namanya Israil. Nah sedangkan manusia atau makhluk-makhluk yang bernyawa yang di muka bumi, di mana aja muka bumi semua yang nyabut dia. Kira-kira bagaimana tuh bisa keburu? Karena planet bumi itu sama malaikat Israil bagaikan ente megang kelereng. Tahu kelereng? Hah? Gundu. Nah, nih planet bumi sama telapak tangannya malaikat sama kelereng. Jurusan mana yang tinggal putar doang ya? Tuh. Kalau memang seperti itu, kira-kira gedenya malaikat itu kayak apa? Nah, iya begitu. Jadi malaikat itu bisa merubah-rubah bentuk bi askalin mukhtalifah, dengan bentuk yang bermacam-macam. Maskanuhumus samawat, tempat tinggal mereka di mana tuh? Di langit. Jadi di bumi ini bukan tempat tinggal, tempat tugasnya itu. Naik turun, apa tugas yang Allah berikan. An Abi Dzarrin qala Rasulullah SAW. Nah ini dalil ya. Malaikat itu seperti apa? Kata Nabi, ini ara mala tarawna wa asma'u mala tasma'una atotis sama'u wa haqqalaha anta ito ya ma fiha maudi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajidan. Jadi sabda Nabi, sesungguhnya saya melihat apa yang kau tidak lihat. Sesungguhnya saya melihat apa yang kamu tidak lihat. Jadi walaupun Nabi itu sama-sama manusia, namun la kal basar ya. Walaupun sama-sama manusia, Nabi makan, Nabi minum, Nabi kawin, Nabi tidur, Nabi sakit, Nabi sehat, tetapi tidak sama persis seperti semua manusia. Di antaranya Nabi itu bisa melihat malaikat gitu ya. Sedangkan kita nggak bisa. Nah berarti kan malaikat nggak bisa dilihat. Kalau Nabi bisa. Wa asma'u ma la tasma'un. Dan aku bisa mendengar wahyu yang disampaikan oleh malaikat, sementara kamu tidak apa? Mendengar. Atotis sama. Apa arti atotis sama? Langit bersuara. Langit bersuara. Ya nggak aneh. Ente pun bersuara karena Allah yang apa? Yang takdirin ente, yang nyuruh ente bersuara. Ada orang yang tidak ditakdirin bersuara, gagu ya. Nah, ente ditakdirin Allah berkuasa, dan Allah pun sanggup mentakdirkan langit bersuara ya. Langit bersuara. Wa haqqalaha antait. Ya, apa arti haqqalaha? Memang sudah haknya langit boleh apa tuh bersuara ya. Maksudnya bersuara di sini bertasbih. Wa min syai'in illa yusabbihuna illa wa min syai'in illa yusabbihu bihamdik walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua ini bertasbih selain manusia. Cuman yang malas berselawat ini, yang bertasbih kita doang. Selain itu berselawat.
Ya, ya. Tetapi kamu tidak memahami apa? Nah, salawat. Pernah Nabi melewati area pekuburan makbarah, dikasih tahu oleh malaikat Jibril ada dua kubur yang sedang disiksa. Yang satu lantaran la yastabri'u minal baul, habis pipis dia nggak nirisin kencingnya, langsung istinja. Ya, sehingga sisa-sisa air kencing yang ada di batang penisnya itu masih ada saat dia bergerak nanti keluar. Nah, kan berarti najis, siksa kubur. Yang keduanya yamsi bin namimah, jalan ke sono kemari mengumbar omongan. Oh iya, sopan dilaporin. Umpamanya gitu. Itu kan yamsi bin namimah. Iya, siksa kubur. Kemudian Nabi perintah salah seorang sahabat motong ya batang pohon yang masih segar, yang masih hijau. Kalau kita kan pohon kemboja tuh, ya kan, kuburan potekin apa? Pohon kemboja, tunjubin itu, potong dua, tunjubin. Apa kata Nabi? Ya, semoga Allah meringankan azabnya selama pohonan ini masih basah. Semoga Allah meringankan siksaannya selama pohon ini masih. Artinya apa? Pohon masih basah bertasbih. Nah, kalau tasbihnya pohon aja orang yang di dalam kuburan dapat rahmat, apalagi yang tasbihnya Ustaz Hilal, apalagi yang tahlil Ustaz Hilal. Manusia beriman bertasbih. Nah, pohonan aja bertasbih yang di bawah dapat. Yang ada mulutnya. Kan ada ya di antara kita yang gak mau tuh diundang tahlil, nggak mau diundang ini, nggak mau dengan alasan nggak sampai katanya. Nah, kalau batang pohonannya bertasbih yang di bawah dapat rahmat, apalagi yang tasbih siapa? Manusia yang beriman yang di mulutnya. Yang ada mulutnya manfaat. Nah, yang nggak ada mulutnya aja bertasbih yang di bawah manfaat. Jadi kembali kepada apa di sini? Jadi malaikat apa tadi? Langit itu bersuara. Nah. Kemudian apa sabda Nabi lagi? Ma pihak maudiun, karena berhubung malaikat tempatnya itu di langit, tidak ada tempat seluas 4 jari. 4 jari segini. Tidak ada tempat, padahal langit sangat luas. Tidak ada tempat seluas 4 jari kecuali di situ ada malaikat. Jadi malaikat betapa banyak itu. Langit sangat luas. Nggak ada tempat yang sekosong 4 jari kecuali di situ terdapat malaikat. Ada yang sedang sujud aja. Ada yang rukuk aja nggak berhenti ya. Nah, ada orang nanya, Nabi tahu dari mana tuh? Kan Nabi Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj kan naik ke atas. Nah, saat beliau naik ke atas melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke-7, Nabi lihat itu. Ada yang rukuk saja, ada yang sujud saja, ada yang duduk saja, ada yang berdiri aja, ada yang tasbih saja, ada yang tahmid aja. Itulah ya. Jadi sengaja Nabi kita diundang oleh Allah untuk menerima fardu sholat yang 5 waktu, supaya Nabi tahu kalau sholat yang kita laksanakan yang diperintah Allah itu terdiri dari berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh siapa? Malaikat. Kalau seandainya Nabi nerima fardunya sholat di bumi melalui Jibril, kan Nabi nggak lihat itu. Itu Nabi bilang ada yang malaikat terus-terusan sujud dan ruku dan lain-lain. Nah, itu akhrajahu Tirmizi bi ziyadah. Wa qala Tirmizi hadisun hasanun wari. Nah, itu judul pertama tadi, apa hakikatnya malaikat. Adapun judul kedua, ya apa itu tuh? Kisah diciptakannya Nabi Adam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.